Halo semuanya, selamat datang di channel IT Center Solo. Dalam part 2 ini kami akan memberikan beberapa tutorial, diantaranya edit item atau edit harga barang, kemudian masukkan stok, kemudian lihat laporan penjualan dan lihat laporan laba rugi. Langsung saja kita buka programnya. Oke, di sini masih dengan menu yang sama ya, daftar item, pembelian, penjualan dan proses rekap. Kita buka dulu daftar item. Di sini misalnya kita mau mengedit harga ya kan dari Indomie Sotomi. Nah, ini di sini Indomie Sotomi ini kebetulan harganya naik, harga beli naik, harga jual juga naik. Sebelum ke edit ini diklik pilih dulu barangnya, kemudian edit item. Tetapi sebelumnya di sini harus di close semua ya, tab-tabnya close semua, tidak ada tab lain-lainnya. Kita klik dulu, kemudian edit item. Nah, ini keluar Indomie Sotomi satuan harga jual. Nah, di sini ternyata harganya per dusnya naik. Sekarang misalnya menjadi 92.000 kan. Kita hitung dasar pokok ya. Ini yang PCJ juga otomatis juga ikut naik. Ini harga jualnya kita sesuaikan ya, jadi 2.600. Kemudian di sini jadi 98.000. Oke. Kemudian jangan lupa klik simpan. Mungkin ada lagi yang naik. Ini Sunlight, ini juga naik. Kita edit item dulu ya, harganya sudah naik dari 31.000 menjadi 32.000 dan harga jualnya juga naik menjadi 36.000. Oke, demikian untuk edit item ya, edit harga barangnya. Kemudian yang kedua, masukkan stok. Nah, kita lihat dulu, ini kebetulan stoknya kemarin kan kita dari awal tidak kita masukkan stok. Nah, dan kemudian sudah ada transaksi, sudah banyak di sini ada penjualan, kita butuh kasir, ini transaksinya banyak sehingga menyebabkan ini stoknya jadi minus-minus. Untuk mengatasi stok minus ini kita nolkan dulu stoknya. Jadi sebelum kita masukkan stok kita nolkan dulu supaya apa? Supaya tidak nanti stoknya tidak menjadi ngawur, karena kalau minus gini kita masuk stok otomatis juga akan tidak tepat hitungannya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kosongkan data. Semua harus ditutup dulu ya. Kosongkan data. Jadi kosongkan data ini akan mengosongkan semua transaksi dan juga mengosongkan semua stok. Tetapi artikel nama barangnya, harganya itu tidak hilang. Kemudian kita tentukan nama backupnya dulu. Kita misal taruh ke desktop ya kan, kita masukkan nama backup tanggalnya 29 Agustus 2020 ya. Oke, save. Kemudian kita proses yes, ditunggu, kemudian tutup. Buka lagi programnya. Masih sama username dan passwordnya, enter 3 kali. Selesai. Nah, di sini stoknya semua jadi nol. Nah, kita mulai masukkan stoknya masing-masing ya. Untuk memasukkan stok ada dua cara. Yang pertama melalui persediaan, kemudian daftar item masuk. Yang kedua melalui penjualan. Melalui pembelian. Kita coba dulu dari persediaan kemudian daftar item masuk. Perbedaannya di ini, kalau kita pakai daftar item masuk, maka yang masuk datanya hanya stoknya saja, hanya angkanya. Sedangkan kalau dari pembelian itu nanti suppliernya itu juga akan dimasukkan. Kita masukkan ya, daftar item masuk, tambah, kemudian kode itemnya kita bacakan barcode-nya atau kita bisa cari di sini. Misalnya Indomie ini kita masuk satuannya ya, masuk ada 5 dus ya. Kemudian ada lagi, masuk lagi goreng spesial ya kan, masuk 10 dus. Kemudian Sunlight masuk ada 50 pieces. Kemudian ada lagi Aqua ya kan, masuk 10 dus. Nah, di sini kalau misal harganya berubah, harga
pokoknya berubah nanti bisa langsung dirubah. Ini langsung harga pokoknya, ini bukan harga pokok, ini totalnya. Dan misal ini bisa jadi keterangan bisa diisi misal dari suppliernya mana, misal dari Wings ya kan, bisa jadi ya kan dari Wings atau dari mana, atau dari Lotte Grosir. Nah ini keterangan hanya keterangan saja ya, jadi tidak wajib diisi. Ini hanya untuk memudahkan dalam nanti mencari datanya. Kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita tutup. Ini di sini daftarnya. Kita lihat apakah stoknya sudah berubah. Lah, ini sudah berubah. Indomie tadi jadi ini, Aquanya dari seperti ini. Nah, kita coba lagi untuk masukin lagi ya, lainnya masih ini ada Indomie ayam bawang ya kan. Daftar item masuk, diulangi lagi. Kita ulangi lagi caranya. Masuk persediaan, kemudian daftar item masuk. Nah, ini tadi yang ini keterangannya Lotte Grosir ya, tambah lagi. Misal kita masukin lagi Indomie ayam bawang, masuk 10 dus ya. Terus lagi Indomie soto mie masuk 10 dus. Oke, mungkin kita masukin lagi dari Lotte Grosir atau mungkin dari sales keliling bisa jadi ya kan. Simpan. Oke, tutup. Kita lihat daftar itemnya. Nah, di sini sudah masuk. Tadi kan Indomie soto mie kita masukkan 10 dus ya. Dan ini otomatis picisnya langsung terkonversi. Karena satu dus isinya 40 picis. Kalau kita masukin 10 dus maka masuknya 400 picis jadinya. Untuk cara kedua, pakai pembelian. Dari pembelian, ini tadi daftar item masuk, kita pakai pembelian. Masuk ke pembelian. Ini suppliernya jangan diisi dulu, kita isikan kode itemnya dulu kan. Kita misal ini sotominya pulaan lagi 5 dus. Nah, kalau lewat pembelian di sini bisa namanya jatuh tempo. Jadi misal kita dapat tempo dari supplier 10 hari atau mungkin 7 hari, bisa ditulis di sini. Nanti 7 hari. Nah, kemudian setelah itu ditulis suppliernya. Nah, ini kebetulan belum ada suppliernya ya, kita tambah dulu ya. Supplier 1. Ini masukkan nama suppliernya, nanti bisa dikasih alamat dan sebagainya macamnya. Yang penting ada nama suppliernya saja. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita pilih ya supplier 1. Nanti kalau sudah ada beberapa supplier sudah diisi, nanti tinggal pilih aja. Kita pilih supplier 1. Kemudian kita simpan. Kalau ini nanti jatuh tempo ditulis, berarti nanti keluar di sini akan keluar namanya piutang. Kita punya punya hutang karena kita dari supplier ya kan, dari supplier kita bayarnya tidak cash, bayarnya masih 10 hari ke depan. Simpan. Ini Indomie soto mie tadi tambah 5 dus, kita cek Indomie soto mie jadi 15 dus, betul ya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat laporan penjualan. Oke, ini tadi penjualannya kita hapus semua ya. Kita coba beberapa penjualan dulu, penjualan kan. Ini kita jual dulu ya. Terus misalnya kita sunlightnya 10 ya. Nah, oke, kita bayar. Kita coba 2 transaksi ya. Misal ini kalau mau transaksi mau masukin jumlah dulu, caranya di enter dulu kan, pindah ke kolom jumlah ya. Ini misal kita 15 Indomie ayam bawang soto mie ya, 15 ini. Kemudian bayar 40.000 ya. No. Ya, sudah ada 2 transaksi di sini. No. Ini di sini ada 2 transaksi. Kita akan lihat untuk laporan penjualannya seperti apa. Kita masuk laporan. Kita tutup dulu ya. Laporan penjualan. Ini laporan penjualan. Nah, kemudian di sini ditulis
dipilih ya, dipilih periodenya. Ini kebetulan tanggal 29 Agustus. Kalau per hari berarti 29 sampai 29. Tapi kalau apabila per minggu mungkin bisa mulai tanggal 23 dan seterusnya. Di sini ada dua pilihan, rekap, detail, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali. Yang kita rekomendasikan ada dua saja, rekap sama detail. Kalau rekap, kita klik pilih rekap kemudian cetak. Maka format laporannya dia yang kelihatan hanya nomor struk notanya saja dan jumlah notanya. Jadi ini satu hari ini omsetnya 501.500. Total itemnya yang terjual 27 item. Tapi kalau detail ini akan seperti ini. Kalau detail apa yang laku itu ditulis. Jadi tinggal pilihan aja. Nanti kita pilih yang mana, yang rekap atau yang detail. Kalau hanya mau melihat omsetnya aja, lebih mudahnya direkap. Tapi kalau pengen tahu apa yang laku hari ini, kita pilih yang di detail. Di sini omsetnya 501.500. Atau dengan cara yang kedua, ini tadi kalau lewat laporan penjualan, kemudian laporan penjualan. Ini lewat penjualan kasir. Kemudian klik laporan. Ini tanggal hari ini langsung otomatis. Kemudian di preview dulu, kemudian dicetak. Nanti kalau yang ini bisa langsung dicetak melalui printer kasir. Kalau yang laporan penjualan tadi itu harus dicetak pakai printer besar. Kalau ini bisa langsung printer kasir, sehingga ini langsung ketahuan omset hari ini. Jadi rekan-rekan semua bisa langsung lihat, oh ini hari ini omsetnya berapa sih. Ini bisa dicetak langsung lewat sini. Kita tutup. Kemudian kita akan melihat juga laporan laba rugi. Jadi laba ruginya berapa sih? Nah, ini sebelum ke laporan, kemudian laporan laba rugi, laba jual nih ya. Ini harus wajib untuk proses rekap terlebih dahulu. Karena kalau tidak kita proses rekap, maka nanti laba jualnya akan cuma terlihat omsetnya, jadi tidak valid. Harus diproses rekap dulu. Kemudian klik perbaikan stok, kita proses. Yes. Ini membutuhkan waktu yang tidak lama, hanya singkat saja. Kalau datanya banyak mungkin sekitar 1 menitan saja cuman. Kemudian kita tutup. Nah, kita masuk laba jual, laporan ya, laporan laba jual. Di sini kita pilih periodenya. Misal kita pilih periode 1 hari aja. Ini kita cetak. Nah, ini nota ini. Nah, laba kotor total pokoknya total penjualannya segini, total pokoknya laba kotornya 4.500. Di sini tertulis laba kotornya 49.750 dari omset tadi 501.500, laba kotornya 49.750. Dan di sini apabila nanti kok pada saat penjualan rekan-rekan ngasih potongan faktur ya kan, misal ngasih diskon dan sebagainya macamnya, nanti di sini juga ditulis ada potongan fakturnya sehingga laba jualnya juga akan berkurang. Kemudian kalau kita lihat lagi ada dua ya, laba jual, ada laba jual dan analisa laba jual detail. Perbedaannya kalau laba jual ini tadi tidak ada detailnya, jadi per item itu untungnya berapa sih. Kalau analisa laba jual detail di sini bisa kelihatan ya kan. Kita pilih periodenya dulu, kita proses. Lah ini langsung bisa, misal ya ini Indomie goreng spesial totalnya 100.000, pokok 95.000, laba kotornya 5.000 dan seterusnya. Nah ini persentasenya juga ditulis di sini 5%, 11% untuk persentase laba. Demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kami.